Halo kawan-kawan Mobile Campers, kembali kita ketemu lagi di, kita bakalan ada serial kayak gini ya, nge-review barang-barang, kita nyebutnya sih, Podcamp. Tapi kalau lo pada suka konten yang kita bikin, please like, subscribe, sama share, terus, tulis boleh tulis di komen kira-kira apa sih yang mau kita bicarain, review. Hari ini sesuai dengan, apa namanya, judulnya kita bakalan lihat lampu, penerangan. Pakai apa sih kita kalau lagi camping tuh kita perlunya penerangan yang paling enak tuh apa sih? Eee, yang pertama pasti lampu, kita bakal ngobrolin dulu nih lampu yang tenda. Jadi lampu yang statik dia, lampu yang kita taruh statik, dia biasanya gantiin kayak lampu-lampu rumah. Itu ada macam-macam juga dari segi yang, power-nya itu pakai apa, ada yang pakai baterai, ada yang pakai bisa di-charge, ada yang pakai baterai triple A, ada yang bisa di-charge pakai, eee, solar solar panel gitu, atau nanti kita lihat ada juga yang pakai gas. Oke, kita mulai ya, kayak ini lampu nih, coba kita lihat lampu ini. Ini lampu nih, kita perlunya terangnya kayak gimana sih? Ini lampu kalau kecil begini nih kita lebih ke tempat kita tidur, di tenda tempat kita tidur atau, eee, di dalam mobil waktu kita tidur. Dia biasanya ada tiga atau lebih, eee, apa namanya, terangnya tuh seberapa terang. Terus biasanya ada merah. Merah ini buat apa sih? Ini merah nih biasanya gua pakai buat tidur, karena ini lumayan ngejauhin serangga. Dia fungsinya tuh lebih ke kalau warna merah serangga nggak mau datang. Terus kalau kita tidur baca, biasanya yang paling terang. Nah yang ini lucu nih, yang ini dia modelannya di-charge. Di-charge dia pakai, USB-C masih nih, atau bisa juga dia diiniin, mechanically. Jadi kalau kita lupa nge-charge, diputarnya kayak dinamo zaman dulu nih, lucu juga nih. Zamannya main sepeda tuh, zaman dulu sepeda mini kan kita injek, dinamonya nempel, keluar lampu. Jadi dia kalau misalnya habis, kita perlu charge, kita bisa juga pakai dinamo. Terus yang paling standar ini, kalau lampu model begini nih, dia bisa dipakai di 2 tempat. Maksudnya bisa ditaruh di atas meja seperti gini, dinyalain buat nerangin meja, atau bisa diputer terus dia ada gantungannya, dia bisa digantung. Nah ini yang paling sederhana lampunya. Lampunya paling sederhana, dia cuman ada satu lampu dan dia pakai baterai 3A. Oh enggak, dia pakai baterai 2A ternyata, 3 biji. Dia juga nggak gitu terang tapi, cukup. Ini biasanya cukup buat tidur sih, ditaruh di dalam, tenda tempat kita tidur. By the way, kenapa gue bilang nggak ada tenda tempat kita tidur, karena ada juga tenda seperti awning tempat kita, common area, tempat ngumpul keluarga, tempat nongkrong. Nah ini kalau ini mungkin kurang terang dia. Terus ada lagi ini yang paling terang, ini paling terang nih, gue lupa berapa lumensnya tapi nanti, tipe-tipenya bakalan kita tulis aja di bawah ya, itu berapa lumensnya. Ini paling powerful, dia tuh modelannya nyalainnya tuh diputer, puter begini dia, dan dia hanya bisa di-charge. Ini charge-nya masih pakai USB-C, USB, micro, USB biasa ya, terus dia bisa ditaruh di ini, meja atau digantung, model begini digantung. Nah eee, ini lebih apa ya, dia variable light-nya lebih bagus. Kalau yang tadi kan kita musti per klik, jadi warnanya tuh udah diklik klik klik, kalau ini lebih bisa di fine tune, kita mau berapa terangnya. Pertama dia merah, terus mulai bisa apa namanya, putih yang biasa 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 sampai dia ini paling terang.
Nah, ini yang paling sering gue pakai nih. Ini yang paling sering gue pakai untuk, penerangan di awning. Oke, guys, tadi tadi tuh tiga tiga tipe lampu itu tuh, oh ada satu lagi nih lucu nih, ini kayak model Petromax gitu, bukan Petromax, lantern lantern, kayak kayak lantern gitu. Ini juga ada ada merahnya dan 2 ih, merah putihnya ada 2. Ini pakai baterai, 2A 4 piece. Ya ini sebenarnya sih gua waktu itu berapa kali nyoba, yang paling oke banget. Nah, 4 lampu ini gua belinya atau bisa lu dapetin di Decathlon. Ini lampu-lampunya Decathlon nih. Ini lampu-lampu Decathlon. Decathlon lumayan oke kok, harganya juga, oke banget, kecuali yang ini nih mungkin sekitar 370 ribuan. Nah, yang ini cuma 50 ribu, yang ini mungkin 250 ribu, sementara ini yang seratusan, 100 ribu sekian. Ini lampunya oke, eee, khusus untuk 3 ini gue udah punya setahun lebih, yang ini mungkin sudah 6 bulan, dan mereka perform very good, nggak ada masalah. Terus, coba kita cek lagi yang lainnya. Yang lain, gua ada lagi, ini Night Eyes, mereknya Night Eyes, dia 300 atau 3.000 lumens. Ini malah dia bisa jadi power bank, kita bisa pakai dia untuk jadi power bank, kalau kita press lama dia jadi merah. Merah ini gua suka banget buat tidur, dan ini bener-bener ngusir serangga-serangga, kalau misalnya kita lagi camping, di pantai gitulah, karena apa, jendelanya harus dibuka, atau memang kadang-kadang juga ada masuk beberapa ya gue pakai ini. Ini oke banget, dia bisa juga merah, ada 4 pilihan warna. Dia cuman di-charge USB-C, dia bisa ditaruh, dia bisa juga digantung, gini. Nah, ada lagi lampu model begini. Kalau lampu model begini, ini kepakai banget di tenda yang ada besi-besinya, karena dia ada magnet. Di belakangnya ada magnet, terus ini juga bisa ditaruh di tiang, jadi dia ada karetnya gini, tinggal kita iniin ke tiang, terus gituin. Ini juga terang, ini terang banget nih. Ini salah satu, ini biasanya nggak pernah keluar dari, rooftop tent gue. Dia nempel di rooftop tent. Tapi lebih kepada lampu, emergency. Kalau lampu rooftop tent gue, habis, baru dia pakai lampu ini. Ini ya buat emergency lah, dia dia akan nempel terus sebagai emergency. Untuk kalau tadi kita ngomong untuk di luar, untuk di common area yang paling enak ini, dia paling terang. Kalau untuk di kamar, gua paling suka lampu seperti ini. Ini selalu yang gue pakai untuk di tenda, untuk di rooftop tent, untuk di tempat tidur gua lah. Ini kayak lampion dia modelannya. Ditarik itu, terus kenapa enak, kan rooftop tent suka dilipet tuh. Nah, ini enak, ini nggak usah dikeluarin lagi dari rooftop tent. Jadi kita ingetin aja bahwa kita ngecas dulu di rumah, terus ini udah kita taruh aja. Dia udah, simpel banget, dan ini warnanya banyak banget. Dari putih, putih, lebih nggak terang, sama dia punya, nah tuh, ada ijo, biru, ungu, ungu muda, orange, cuman memang nggak ada merahnya dia. Tapi overall gue paling suka ini. Ini, mereknya merek Amerika nih, Goal Zero. Harganya lumayan, mungkin sekitar, eee, 400 ribuan ya kalau kita cari di, online store. Nah, dia ada juga tipe murahnya. Ini dia nih tipe murahnya nih. Sama persis bentuknya, warnanya aja beda, cuman dia hanya bisa 3 warna, nggak ada warna lain, nggak ada merah. Dan mereka ini yang dua-duanya ini bisa pakai, apa namanya, solar panel. Jadi kalau kita lupa, pasang di luar, bisa diiniin. Cuman kalau gua sih kebanyakan ya kalau nginep mungkin
di bawah seminggu atau sampai seminggu. Jarang banget sih nge-charge baterai-baterai ini. Ini baterai-baterai ini lumayan lumayan, lumayan irit lah, lumayan lama bisa dipakainya. Dan biasanya kalau memang habis, di jalan nih kita charge aja pakai di mobil, pakai, apa namanya, colokan mobil itu, colokan, lighter, masuk sini oke, bisa dipakai. Jadi biasanya tuh triknya kalau yang di-charge-charge, kalau memang kita udah 2, 3 hari, udah mulai turun, kapasitas baterainya, biasanya gua masukin mobil. Di mobil gua memang ada beberapa USB, slot yang memang khusus buat nyalain lampu, baterai GoPro, baterai kamera, nah itu ada tuh kita bikin di mobil. Nah, itu lampu-lampu yang pakai baterai. Kalau untuk tadi gua bilang gua paling seneng pakai ini nih, pakai ini, sebenarnya gua ada lagi yang lebih gua favorit dari ini. Ini gua punya mungkin udah 10 tahun lebih dan ini gua suka banget, tuh ini. Ini paling top. Kenapa? Ini nih Petromax. Gua tuh masih mungkin, generation apa ya gua ya, Y ya? Atau apa? Yang bener-bener masih ngerasain nih Petromax. Ngerasain pernah nyoba Petromax, cuman Petromax ini enak, dia nggak pakai, minyak tanah. Kalau zaman dulu minyak tanah, ini sekarang pakainya gas. Pakai gas, eee, masukin gitu. Nah, ini kalau misalnya kita bawa, dia tuh bisa dilipat. Compact banget sebenarnya dia. Ini gini. Nih, kalau dibawa segede gini, gasnya bisa buat dia, bisa juga buat kompor. Ini gas kompor nih, ini banyak lah di mana-mana. Nah, cara nyalainnya tinggal dibuka. Ini gasnya dimasukin, nih dibuka dulu. Gasnya masuk ke dalam. Ini bisa digantung. Bisa juga taruh di bawah. Tapi dia nyalainnya gini. Bisa sama, dia bisa diturunin juga. Cuman kalau dia turuninnya memang, ini lampu yang gue paling suka. Satu gas ini mungkin, 7 jam kali ya. Satu gas ini kalau lagi penuh mungkin bisa 7 sampai 8 jam. Nah, ini biasanya gue gantung. Ini jadi nggak terlalu ini ya, old school lah, ini old school. Old school banget nih, keren. Old school tapi modern. Nah, gue pikir cuman di sini doang ada beginian, ternyata di Amerika sana juga pada pakai Petromax. Ini mereknya Covea, Deluxe Gas Lantern. Kalau lu tanya sama gua belinya di mana, gua udah nggak tahu. Coba aja cari di apa namanya, eee, apa, toko-toko online, karena ini gua punya mungkin dari tahun 2003, 17 tahun lebih lah. Ini yang paling enak nih, paling sedikit-sedikit nostalgia jugalah. Eee, kalau tidur itu lampu biasanya gua pakainya yang kuning, yang merah. Jadi pas kita biasain baca-baca, lihat-lihat handphone atau apa, begitu mau tidur gua pindahin yang merah. Karena dia cenderung, ngusir serangga. Nah, kalau untuk di luar, sebenarnya ada satu lagi, option yang bisa kita pakai. Nanti lihat ya. Itu tuh kalau gua kebetulan pakai tenda 270 derajat, awning 270 derajat, itu di awning-nya itu udah dipasangin LED. Ada 11 LED di awning itu nyambung ke 12 volt. Kebetulan gua pakai dual battery system, jadi dia, bateri cadangan. Itu terang banget. Itu kalau di camping, tempat-tempat camping, gue sering dikira warung.
katanya warung kopi. Mana mana gue juga itu karena ada rangka tenda tuh gue suka kopi-kopi saset tuh gue gantungin di situ, sebenarnya biar nggak hilang. Cuma kalau orang-orang ngeliat katanya bener-bener kayak tukang kopi gitu, kayak warung kopi lah. Pernah sekali gue didatengin terus minta Aqua, gue pikir kan, wah ini orang kasihan nih, kehabisan minum. Ternyata dia pikir gue jualan Aqua, begitu gue kasih Aquanya dikasih duit 50.000, kita bingung dah, ya kan. Akhirnya ya udah gue kasih, gue pikir memang dia perlu, ternyata dia pikir gue tukang jualan. Nah, tadi kita udah ngomongin lampu-lampu statis, jadi lebih ke satu titik. Ada lagi yang kita perlu banget dan menurut gue ini sangat, apa namanya, kita sangat perlu banget ya, gue pakai terus kebetulan untuk jalan, untuk masak, untuk setting tenda, untuk, nyari pasak yang hilang, semacam itu headlamp. Headlamp tuh paling gue sering banget pakai tuh headlamp, paling selalu ada di kepala gue deh kalau udah mulai tenda. Dan headlamp ini selalu ada di tas di belakang jok. Jadi selalu yang cepet di-reach. Jadi begitu kita nyampe ke tempat camping, site camping, biasanya gue malam. Biasanya gue sering banget nyampe malam. Ya ini yang pasti gue ambil duluan. Ini ada beberapa macam. Ini yang paling simpel. Dia cuma ada satu, dia lumensnya kecil, nggak terlalu besar lumensnya, tapi sebenarnya kalau untuk kita, eee, berada di sekitaran rooftop tent tempat kita camping itu, kita nggak perlu yang terang-terang banget, justru yang lampu-lampu yang kecil-kecil gini yang oke. Karena semakin terang lampu, kayak panci itu sinarnya balik, terus kalau kita ngobrol sama orang, orang pada marah-marah, karena lampunya terlalu terang. Makanya ini sebenarnya oke banget, cuman kekurangannya dia nih, dia nggak bisa di-flip. Nah, yang bagus tuh yang model gini. Model gini nih, ini nih yang ini yang paling gede. Ini lumensnya gede banget nih. Kalau nggak salah 900 lumens. Dia ada 3 lampu, ada merahnya juga. Ini 400 lumens. Ini rada gede. Sebenarnya ini kalau semakin gede lumensnya itu kita pakainya tuh buat around tenda tuh nggak terlalu fungsi ya. Kita malah gua selalu pakainya juga yang paling paling nggak paling apa namanya, paling nggak terangnya dia, yang paling kecil nih ini lampunya yang kecil yang nyala. Kenapa dia semakin dia gede, itu semakin sebenarnya ini nih kalau buat gede ini lebih ke kalau lo mau buat pakai, hiking, naik gunung, terus mau trail run malam-malam, pakainya ini. Ini sebenarnya kalau yang terang itu lebih kepada kalau kita mobile sebenarnya. Tapi kalau kita untuk di sekitar area nggak perlu yang gede. Cuman kelebihannya dia tuh apa? Dia tuh bisa nunduk. Jadi kalau kita pakai di kepala gini nih, dia bisa lebih nunduk begini. Kalau yang satu kan dia statis ada di sini ngelihatnya ke depan. Kalau nunduk ini dia bisa lebih kita bisa lebih angle lampunya gitu, sinarnya mau ke mana. Ini, cuman memang nggak perlu punya segede gitu nggak perlu, kecuali lagi servis mobil, ya gua kan bawa mobil Jeep-nya Jeep-Jeep tua ya. Jadi kadang-kadang malam-malam juga kita mesti nyervis ya, kalau pakai ini oke banget, karena dia terang banget. Tapi kalau untuk sekitaran camping, nggak apa-apa punya, karena kelebihannya dia ada di angle-nya begini, cuman, untuk lumensnya ya terlalu gede lah. Ini semakin gede lumensnya ini lumayan mahal nih, ini 500.000 nih kayaknya nih. Ini lampu 500.000. Ini sama yang ini 50.000, ini 500.000. Kekurangannya dia cuman karena nggak bisa angle. Nah ini dua-duanya gua belinya di, Decathlon. Di Decathlon tuh ada satu lagi juga nih, yang ini dia tetap statis, tapi memang kelebihannya dia cuman dia ada merahnya. Ini merahnya, ini putih, dan putihnya ada beberapa ini. Ya guys, tinggal pilih-pilih aja, kalau gua seringnya pakai ini, cuma ini rada-rada berat depan, dia rada beratnya di depan nih. Cuma enaknya dia bisa begini, bisa diiniin. Nah, ini gue punya lampu ada satu ini baterainya yang ini baterai 3A, ini baterai 3A, yang ini dia bisa pakai baterai 3A, bisa juga di-charge. Jadi dia ada 2, ini bisa di-charge gini, dia pakai baterai sorry, baterai 3A ini atau dia baterai bisa di-charge.
Ini lumayan versatile sih. Cuman ya harganya lumayan karena lumensnya gede, tapi nggak gitu kepake kalau kita cuma buat di, keliling tenda aja. Tapi kalau buat, eee, running, trail run, mau hiking, itu kepake banget. Nah, ada lagi nih, sebenarnya yang sering gua pakai ini dari Sunray. Kenapa gue suka ini? Dia, nggak terlalu gede lumensnya, terus dia punya 2 warna putih, dia nggak ada merah, tapi dia ada eee, satu apa namanya, fitur yang begini nih, kalau ini lampu nyala nih ya, kita kan pasang di kepala ya, nyala gini, angle bawah, kalau mau mati nyalainnya tinggal di-swipe, tuh mati, nyalain, mati, nyala, mati. Ini enak banget nih, kalau lagi ngobrol sama orang, kalau dia mulai matanya udah picek-picek, kita tinggal gini doang. Ini oke banget, eee, lumensnya nggak gede-gede banget, kalau nggak salah ini harganya tapi lumayan 300-an juga nih, 200 sekian, mereknya Sunray, banyak kok di apa, di toko-toko apa, di toko online. Nah, anak gua tuh baru umur 5 tahun, dia demen banget camping, selalu gua kasih lampu dia. Nah, tipe lampu yang lain tuh yang kayak gini nih, lampu Star Wars, anak gua suka banget Star Wars, atau bapaknya suka Star Wars ngajarin anaknya. Jadi ini dia pakai baterai, dia cuma satu, kakinya bisa naik turun, bisa ngarahinnya ke mana-mana. Nah ini, oke banget nih. Ini buat anak gua jadi seneng pakai beginian nih, gara-gara Stormtrooper, Darkside. Nah, itu kebetulan lampu-lampu kepala yang gua punya, yang gua udah koleksiin, tapi kira-kira ya kalau gua lebih suka ini. Ini function-nya paling oke, dia bisa nyala otomatis, mati otomatis, pakai hand gesture, terus baterainya 3A tapi nggak bisa di-charge, mungkin kekurangannya itu doang, dia nggak bisa di-charge nih baterainya. Nah, kita tadi udah ngobrolin lampu statis yang buat ditaruh di, tempat kita tidur atau tempat kita common area, tempat kita kumpul-kumpul. Selain itu, ada juga lampu yang sebenarnya dari dulu gua udah pakai banget, yang mungkin sekarang lumayan ditinggalin deh, itu tuh ini lampu, ya kayaknya sih nggak ada yang siapa yang nggak tahu lah nih lampu ya. Lampu McLight ini gue dari zamannya SMA seneng banget nih lampu McLight. Ini oke, ini apa, kita perlunya buat apa nih? Ini lebih ke kalau kita mau fokus ke satu titik, misalnya kompornya masang gasnya kurang, nyari colokan gas kompor, atau di mobil ada kerusakan, lebih ke kita mau cari titiknya di mana, kita pakainya lampu gini. Gue sukanya pakai yang kecil, ada juga yang LED, ya itu juga ada LED, cuma ini LED lebih powerful, gue juga suka pakai ini nih. Ini yang terakhir nih, senter. Yang terakhir, yang paling gede, dan yang punya gua paling lama. Ini mungkin udah dari tahun 93. 93 tuh berarti berapa tuh? Pas 92, hampir 30 tahun gua punya ini. Eee, ini sih udah nggak kepakai, ini gua simpen biasanya di bawah mobil, kadang-kadang masih ada, ya cuma buat ini aja. Ini udah pernah naik gunung berapa gunung. Mungkin ini udah 5, 6 gunung udah naik nih. Apa namanya, kalau buat camping kita sih udah nggak kepakai. Cuman ya, ini buat nostalgia aja nih, zamannya gua masih pecinta alam, naik gunung, pakainya ini. Nah, yang perlu diingat juga kawan-kawan, apa yang lo pilih nih dari lampu-lampu ini, bawa ininya, kabel charger-nya lo bawa, terus baterainya, gue biasanya pakai 3A kayak gini, kalau perlu 2A ya bawa juga yang 2A, gue bawa 2A sama 3A biasanya. Terus kalau yang buat anak gue ada baterai CP2025 nih, CR2025, ini juga ada di ini gue, sama ini, kaos kakinya, si Petromax Gas.
Nah, sebenarnya ada satu lagi, ini sih keren banget, gua baru pakai 1 kali trip gua, eee, ini buat bikin apa, eee, api unggun, efektif banget, kayu yang gua pakai tahan lama gara-gara ini, biasanya kita pakai bertumpuk-tumpuk kayu, ini enggak, dan ini oke banget, masih kotor, ketahuan dipakai terus. Ini oke banget nih, eee, buat lampu, ya bukan buat lampu sih, buat lebih ke buat penerangan. Ini tinggal makainya gini, terus diklikin, ada 4 klik, ini buat dia ngejagain supaya, apa namanya, nggak ngendap di bawah, terus ini gini, eh, balik, oke. Terus ini gini, ini buat masak bisa, buat, penerangan bisa, buat menghangatkan badan juga bisa. Ini paling oke nih, gue paling suka pakai ini nih. Ini di Jakarta di apa namanya, di salah satu toko ada yang jual, ada yang bawa, tinggal cari aja di apa, toko-toko online. Ini paling oke banget menurut gua buat, campfire. Nah, oke teman-teman, kira-kira kayak gitu nih, eee, tulis komen ya di bawah, yang lu suka apa, atau yang lu pakai apa, mungkin masih ada yang kurang dari sini, lu boleh komen di bawah. Oke, thank you, sampai ketemu di podcast berikutnya.